Salam! Kita percaya perlindungan dan kasih anugerah Tuhan senantiasa menyertai di dalam hidup kita dimanapun kita berada sampai saat ini. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita berjumpa kembali di dalam ibadah kita secara online. Dan hari ini juga kita akan merayakan KKR pencurahan Roh Kudus, di mana agar setiap orang yang percaya kepada Dia akan mengalami pribadi yang diubahkan oleh Tuhan, sehingga memiliki karakter yang serupa dengan Kristus, dan siap untuk diangkat dan memerintah bersama Yesus Kristus ketika Ia memerintah sebagai Raja di atas segala raja pada kerajaannya nanti. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita arahkan kepada Tuhan untuk memuji dan menyembah Dia, serta mendengarkan kebenaran daripada firman Tuhan yang akan disampaikan Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta Silas Bela. Mari kita sama-sama tundukkan kepala kita, berdoa bersama-sama kita buka ibadah kita pada hari ini. Sandakaralapa Shikina Karalapa Sandakaralapasi. Bapa yang di surga, Bapa yang baik, di sini kami datang bersama-sama ke hadapan-Mu melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus untuk mengucapkan syukur dan terima kasih atas anugerah pimpinan-Mu dan pertolongan-Mu kepada setiap kami yang sudah Kau berikan dimanapun kami berada saat ini, sehingga semua kami, pelayan-pelayan-Mu dan seluruh jemaat-Mu kembali berkumpul untuk mempersembahkan puji-pujian dan penyembahan kami ke hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus, urapi juga semua pelayan mesbah-Mu, WL, singer, pemain musik, tamborin, multimedia, sehingga seluruh puji-pujian yang kami persembahkan pada hari ini baik, berkenan, dan sempurna di hadapan-Mu. Begitu juga wifi, internet, listrik, kami serahkan ke dalam kuasa-Mu, dalam perlindungan tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang di surga, ulurkan juga tangan-Mu untuk mengurapi hamba-Mu Bapak Pendeta Silas Bela yang akan menyampaikan firman-Mu pada hari ini. Berikan hamba-Mu ini hikmat, kuasa, dan pengetahuan serta dari-Mu, serta segala otoritas yang tertinggi untuk menyatakan kedaulatan-Mu serta kehendak-Mu di tengah-tengah kami pada saat ini. Roh Kudus, tolong kami agar Engkau menuntun dan membimbing kami dalam seluruh eksistensi kami, agar kami mengerti dan mengetahui segala kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan pada hari ini. Karena firman-Mu adalah janji bagi kami, firman-Mu adalah kekuatan bagi kami, dan firman-Mu adalah keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepadamu. Dan di sini kami bersama-sama menyatakan semua roh jahat, roh iblis, roh mantra, santet, sakit penyakit, COVID-19, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami perintahkan, kami usir jauh-jauh dari tempat kami, sehingga tidak ada lagi yang dapat mengintimidasi hati pikiran kami, dimanapun kami saat ini berada untuk beribadah kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang di surga, datanglah kerajaan-Mu, nyatakan kuasa-Mu yang ajaib di tengah-tengah kami pada saat ini, sehingga jiwa yang baru diselamatkan, jiwa yang sakit disembuhkan, dan jiwa yang lemah akan dikuatkan dari-Mu. Tuhan, biarlah jadi kehendak-Mu seperti apa yang Engkau kehendaki, karena hanya Engkau-lah kami agungkan, Engkau yang kami sembah, dan hanya Engkau yang kami permuliakan. Dan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami buka ibadah kami pada hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin. Salam.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan menerima urapan yang dahsyat daripada Tuhan. Pencurahan Roh Kudus saat ini kita akan terima. Mari siapkan hati dan pikiran kita. Amin. Haleluya. Bangkit gereja Tuhan sekarang, maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Bangkit gereja Tuhan sekarang, maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan panjinya bagi kemuliaannya, maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Bangkit gereja Tuhan sekarang, maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan panjinya bagi kemuliaannya, maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Biarlah kita akan menerima urapan yang dahsyat daripada Tuhan kita Yesus. Pencurahan Roh Kudus pada saat ini. Mari saudara kita siapkan hati dan pikiran kita. Haleluya. Pengurapannya telah dicurahkan,
persembahkan hidupku bagi kemuliaan-Mu. Ku rindu Bapa, Roh-Mu memenuhiku, mengurapiku
Shalom Aleichem. Segala puji hormat kemuliaan bagi nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang maha baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita bersyukur hari ini kita akan masuk dalam kebaktian memperingati Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Penta berarti 50. Kenapa 50? Jadi pada saat Tuhan Yesus bangkit dari kematian, dia masih jalan-jalan di bumi ini, beritakan Injil 40 hari lamanya. Sesudah itu dia naik ke surga. 10 hari kemudian Tuhan curahkan Roh Kudus ke bumi. Jadi 40 tambah 10 jadi 50. Makanya disebut Pentakosta. Kita memperingati tentang hari Pentakosta. Kita harus mengenal Roh Kudus. Kita harus mengenal Roh Kudus. Kita bukan hanya mengenal Yesus, tapi mengenal Roh Kudus juga. Sebab Tuhan Yesus katakan dalam Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Tuhan Yesus katakan, aku akan minta kepada Bapa supaya Bapa memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Dunia tidak bisa mengenal dia, dunia tidak bisa menerima dia, karena dunia tidak bisa melihat dia, tidak mengenal dia. Tapi kita mengenal Roh Kudus. Kenapa? Karena Roh Kudus menyertai kita, Roh Kudus ada di dalam kita. Kita mengenal Roh Kudus. Ya, itu dia kata-kata Tuhan Yesus. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Penolong yang lain itu Roh Kudus. Penolong yang pertama itu Tuhan Yesus. Kenapa ada penolong yang lain? Roh Kudus. Karena Roh Kudus ini bekerja seluruh dunia. Kalau dulu zamannya Tuhan Yesus hanya satu, Tuhan Yesus sebagai manusia. Ya. Nah, sesudah Yesus naik ke surga, dia curahkan Roh Kudus ke dunia ini yang menjadi penolong yang lain. Dialah yang melanjutkan visi misinya Tuhan Yesus ke seluruh dunia karena dalam bentuk roh. Dalam bentuk roh yang diam bersama dengan kita, bahkan di dalam kita, supaya kita mengenal apa kehendak Tuhan Yesus bagi kita. Penolong yang lain, ya, dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Kita bersyukur kita mengenal Roh Kudus, karena Roh Kudus menyertai kita, Roh Kudus diam di dalam kita. Ya. Makanya Tuhan Yesus katakan, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dia katakan dalam Lukas 24 ayat 49. Lukas 24 ayat 49. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang tinggi. Kekuasaan tempat tinggi itu Roh Kudus. Maka Yesus bilang, jangan kepada murid-muridnya, jangan tinggalkan Yerusalem sebelum kamu diberikan Roh Kudus. Kekuasaan dari tinggi berarti Roh Kudus. Sebelum kamu diurapi Roh Kudus, jangan tinggalkan Yerusalem sampai kamu diperlengkapi dengan perlengkapan rohani, berarti Roh Kudus. Sebab tidak mungkin murid Tuhan jadi saksi Kristus melayani tanpa Roh Kudus. Makanya Tuhan bilang, jangan tinggalkan Yerusalem sebelum kamu diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi, yaitu Roh Kudus. Karena hanya Roh Kudus yang sanggup menolong kamu untuk memberitakan Injil. Makanya waktu Roh Kudus pertama kali dicurahkan dalam Kisah Rasul pasal 2. Kisah Rasul pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Ini Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus yang pertama kali, ya, di Yerusalem. Waktu itu ada 120 umat Tuhan, 120 umat Tuhan di ruang atas, di upper room. Ya, mereka sedang berdoa. Tiba-tiba Roh Kudus dicurahkan, turun seperti tiupan angin yang kencang dan hinggap di atas semua orang itu. Seperti dari lidah-lidah api, Roh Kudus. Mulai saat itu semua murid Tuhan, semua dipenuhi dengan Roh Kudus. Di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 4, Pentakosta. Ayat 1, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat, kurang lebih 120 orang.
Ayat 2. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang berterbaran dan hinggap di atas mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ini Roh Kudus pertama kali curahkan. Dia pada saat 120 umat Tuhan, murid Tuhan berkumpul di atas suatu ruangan. Namanya di upper room, ruang atas. Mereka sedang berdoa. Tiba-tiba Roh Kudus curahkan turun seperti tiupan angin yang keras. Lalu Roh Kudus hinggap di atas semua orang yang hadir. Seperti lidah-lidah api hinggap di atas semua orang yang hadir. Maka mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Dan 120 orang itu mulai berbahasa roh. Bahasa rohnya itu bahasa roh yang memakai bahasa dari dunia. Ya, itu namanya sonoladia. Itu bahasa roh yang memakai bahasa di dunia. Bisa dimengerti. Kalau glossolali itu bahasa roh yang tidak bisa dimengerti manusia. Itu bahasa dari surga, dari malaikat. Ya, Roh Kudus curahkan. Lalu itu dilanjutkan dengan ayat 17. Kisah Rasul 2 ayat 17 sampai dengan 21. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mukjizat-mukjizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah bumi, darah dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Ayat 20. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Itulah Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta. Ya, harus jadi saksi Tuhan. Kalau Roh Kudus turun ke atas kita, kita harus jadi saksi Tuhan. Ya, kita semua dipenuhi Roh Kudus, seperti katakan dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Tuhan Yesus katakan apa? Tetapi kamu akan jadi saksiku. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan jadi saksiku dari Yerusalem, seluruh dia Samaria sampai ke ujung bumi. Jadi Roh Kudus dicurahkan oleh Tuhan pada kita supaya kita jadi saksi Tuhan. Tuhan Yesus bilang, jangan keluar dari Yerusalem sebelum kamu dipenuhi dengan Roh Kudus. Kalau kamu sudah penuh Roh Kudus, kamu harus jadi saksiku. Dari mana? Dari Yerusalem, seluruh dia Samaria sampai ke ujung bumi. Kalau kita di Indonesia, di Jakarta, kita jadi saksi Tuhan dari Jakarta, Pulau Jawa, Indonesia sampai ke ujung bumi. Itu dia. Ya. Tuhan sendiri diurapi dengan Roh Kudus. Jadi Tuhan Yesus, Tuhan kita sendiri diurapi dengan Roh Kudus. Dan seperti katakan Kisah Rasul 10 ayat 38. Kisah Rasul 10 ayat 38. Ya. Sebagaimana Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia berjalan keliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Sebab Allah menyertai dia. Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Maka Yesus berjalan keliling sambil berbuat baik. Itu berarti apa? Buah roh kasih. Dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Berarti apa? Karunia roh, kesembuhan, pelepasan. Jadi Yesus diurapi Roh Kudus, maka Yesus melayani dengan kekuatan Roh Kudus. Yesus melayani dengan kekuatan Roh Kudus. Maka kita juga harus melayani dengan kekuatan Roh Kudus. Tuhan katakan dalam Matius 12 ayat 28. Tuhan katakan, jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Kudus, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Yesus mengusir setan dengan kuasa Roh Kudus. Yesus menyembuhkan orang sakit dengan kekuatan Roh Kudus. Supaya apa? Kerajaan Allah datang kepada kita. Matius 12 ayat 8. Makanya waktu Tuhan Yesus ada di bumi ini, ya, dia bangkit
Lalu Yesus mendatangi murid-muridnya, sedang berkumpul saat itu dalam suatu ruangan. Tiba-tiba Yesus muncul tiba-tiba. Waktu Yesus sudah bangkit dari kematian, Yesus muncul tiba-tiba. Lalu Yesus katakan kepada muridnya, sebagaimana Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu. Lalu Yesus tiupkan Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus. Dia tiup Roh Kudus kepada murid-muridnya itu. Lalu Yesus katakan, kalau kamu katakan dosa orang ini diampuni, dosanya diampuni. Tapi kalau kamu katakan dosa orang ini tetap ada, dosanya tetap ada. Tuh, Yesus menghembuskan Roh Kudus kepada murid-muridnya. Yohanes 20 ayat 21 sampai 23. Yesus menghembuskan Roh Kudus pada murid-muridnya. Yesus bilang, sebagaimana Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu. Untuk apa? Untuk melayani. Lalu Yesus tiup Roh Kudus kepada muridnya. Terimalah Roh Kudus. Kalau kamu katakan dosa orang ini tetap ada, dosanya tetap ada. Kalau kamu katakan dosa orang ini diampuni, dosa diampuni. Jadi kita diberikan kuasa memperkatakan. Kita diberikan kuasa untuk memperkatakan. Sebab apa? Karena iman ada di dalam mulut kita. Tuhan memakai mulut kita untuk menyampaikan. Seperti katakan di dalam Roma 10 ayat 8. Roma 10 ayat 8. Iman ada di dalam mulut dan di dalam hati kita. Makanya kita harus perkatakan itu. Kalau kita diurapi Roh Kudus, kita perkatakan kata-kata penciptaan. Dan itu pasti terjadi. Iman ada di mulut dan di hati kita. Itulah kuat kuasa Roh Kudus. Makanya Paulus, waktu diurapi dengan Roh Kudus, Paulus melayani dan kuat kuasa Roh Kudus. Sampai sapu tangannya Paulus dan baju bekasnya Paulus, kalau ditaruh di atas orang sakit sembuh. Semua penyakit lari, setan lari. Itu sapu tangannya Paulus. Kenapa? Paulus sangat diurapi dengan Roh Kudus, maka semua yang ada pada tubuhnya Paulus penuh dengan radiasi urapan Roh Kudus. Sehingga pada saat sapu tangannya Paulus yang penuh radiasi urapan Roh Kudus ditaruh atas orang sakit sembuh, setan lari. Ya. Pakaiannya Paulus penuh dengan radiasi Roh Kudus. Pada saat ditaruh pada orang sakit sembuh, setan lari. Demikian juga dengan Petrus. Ya. Itu dalam tadi Kisah Rasul 19 ayat 11 dan 12. Kisah Rasul 19 ayat 11 dan 12. Sapu tangannya Paulus dan baju bekasnya Paulus penuh radiasi urapan Roh Kudus sehingga dapat menyembuhkan orang sakit, mengusir setan-setan. Demikian juga dengan Petrus dalam Kisah Rasul pasal 5 ayat 15 sampai 16. Sapu tangannya Petrus dan juga bayang-bayangan Petrus dalam Kisah Rasul pasal 5 ayat 15 dan 16 sampai 16. Ya. Pada saat Petrus berjalan, hanya bayang-bayangan Petrus kena kepada orang sakit sembuh, setan lari. Itu bayang-bayang. Kenapa? Karena Petrus penuh dengan Roh Kudus. Bayang-bayangannya penuh dengan radiasi upan Roh Kudus, punya kuasa mengusir setan, menyembuhkan orang sakit. Itu dia. Makanya kita ini jemaat Tuhan harus penuh dengan Roh Kudus supaya semua eksistensi kita, ya. Kita ini dipenuhi dengan Roh Kudus. Baju kita, sapu tangan kita, semua yang pada kita itu penuh dengan radiasi urapan Roh Kudus. Itu bisa mengusir setan, yang menyembuhkan segala penyakit. Karena Roh Kudus ada pada kita. Yesus mengusir setan dengan kuasa Roh Kudus. Kalau kita penuh Roh Kudus, semua setan lari kita, penyakit lari pada kita. Ya. Itulah perlunya kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Makanya pada saat jemaat sedang berdoa, pada saat itu Petrus dan Yohanes ditangkap, kemudian diinterogasi. Lalu waktu Petrus dan Yohanes keluar, dia cerita kepada jemaat. Mereka mengalami tantangan-tantangan. Lalu jemaat mulai berdoa. Jemaat berdoa. Ya, ini doa jemaat. Dalam Kisah Rasul 4. Kisah Rasul 4 ayat 29 sampai dengan 31. Jemaat berdoa. Lalu mereka semua berkumpul dan berdoa. Ya, berseru kepada Tuhan. Ya, mereka katakan, Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Sebab itu, berikanlah kepada hamba-hambamu satu keberanian untuk beritakan firman-Mu. Kedua, ulurkan tangan menyembuhkan orang sakit. Yang ketiga, adakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat dalam nama Yesus Kristus.
Pada saat mereka berdoa minta 3 ini, Tuhan Yesus curahkan Roh Kudus. Roh Kudus turun, lalu tanah di mana mereka berkumpul itu berdoa, goyang itu tanah. Goyang itu tanah, semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka beritakan firman Allah dengan berani. Kesembuhan terjadi, mukjizat terjadi. Kisah Rasul 4 ayat 29 sampai dengan 31. Kita butuh urapan Roh Kudus. Ini hari Pentakosta, ya. Makanya Tuhan Yesus katakan, kita harus haus kepada Roh Kudus. Tuhan Yesus katakan dalam Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Yesus katakan, barang siapa haus, hendaklah ia datang kepada aku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti katakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkan ialah Roh Kudus yang akan diterima oleh mereka yang percaya padanya. Kita harus haus kepada Roh Kudus. Haus kepada Roh Kudus, ya, supaya kita dipenuhi Roh Kudus. Juga di dalam Wahyu pasal 22, Wahyu 22 ayat 17, ya, roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah, barang siapa yang haus hendaklah datang, barang siapa yang mau hendaklah dia ambil air kehidupan dengan cuma-cuma tuh. Jadi kalau kita mau penuh Roh Kudus, kita harus haus kepada Roh Kudus. Kita datang diurapi dengan Roh Kudus. Kita terima urapan Roh Kudus dengan cuma-cuma, nggak bayar. Itu dia. Wahyu pasal 22 ayat 17. Ya. Jadi kita harus benar-benar dipenuhi Roh Kudus. Harus penuh Roh Kudus. Maka dikatakan di dalam Efesus 5 ayat 18. Efesus 5 ayat 18. Jangan kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan kehawa nafsu, tapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Hendaklah kamu penuh Roh Kudus. Efesus 5:18. Kita harus penuh Roh Kudus. Kenapa? Karena Roh Kudus adalah jaminan dari semua yang Tuhan sediakan bagi kita. 2 Korintus 5 ayat 5. Roh Kudus adalah jaminan dari semua yang Tuhan sediakan bagi kita di bumi dan surga. Jaminan. Itulah sebabnya kita harus selalu penuh Roh Kudus. Waktu Raja Saul dulu, sebelum dia jatuh ke dalam dosa, ya, Samuel katakan kepada Saul di dalam 1 Samuel 10 ayat 6 dan 7. Ya, Samuel katakan kepada Raja Saul waktu itu, Saul, kalau kamu ketemu dengan para hamba-hamba Tuhan itu, Roh Kudus akan turun ke atasmu. Kamu akan berubah menjadi manusia lain. Apa saja yang perbuat tanganmu berhasil. 1 Samuel 10 ayat 6 dan 7. Roh Kudus mengurapi kamu, memenuhi kamu, maka kamu jadi manusia lain. Apa saja kamu perbuat pasti berhasil. Jemaat Tuhan, kalau kita penuh Roh Kudus, apa saja kita berbuat berhasil. Hoki terus berhasil karena Roh Kudus. Karena hanya Roh Kudus. Ya. Itulah kita harus mengenal Roh Kudus, supaya kita mau diurapi Roh Kudus terus menerus. Barang siapa haus, hendaklah datang kepada Yesus untuk menerima urapan Roh Kudus, supaya kita terus menerus dipulihkan Roh Kudus, diberikan kuasa jadi saksi Kristus. Kalau kita penuh Roh Kudus, harus jadi saksi Kristus. Perhatikan ini sampai Tuhan datang. Nah, kalau kita dipenuhi dengan Roh Kudus, pada saat sangkakala berbunyi di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16. 1 Tesalonika 4 ayat 16. Pada saat sangkakala berbunyi, Tuhan Yesus akan turun dari surga sampai ke awan-awan. Dan semua manusia yang diurapi dengan Roh Kudus, semua orang yang mati dalam Kristus, Kristus berarti yang diurapi Roh Kudus. Semua orang yang mati dalam Kristus akan bangkit. Kemudian naik ketemu dengan Yesus di awan-awan. Masuk dalam pesta perjamuan kawin dan domba Allah. Orang Kristen yang diurapi Roh Kudus tapi sudah mati, itu pada saat sangkakala berbunyi, Tuhan turun dari surga sampai ke awan-awan. Makanya orang Kristen yang mati tadi, karena Roh Kudus mengurapi dia, dia bangkit, dapat tubuh kemuliaan, naik bertemu Tuhan di awan-awan. Lalu dia mau masuk dalam pesta perjamuan kawin anak domba Allah. Itulah kita harus selalu penuh Roh Kudus. Jemaat Tuhan, saya minta kepada kalian, jangan lupa berkali-kali, kedatangan Tuhan sudah dekat sekali. Pengangkatan sudah sangat dekat sekali, sangat dekat. Saya minta kepada kalian, rajin datang ibadah urapan Roh Kudus setiap hari Minggu melalui YouTube, dan setiap hari Senin dan hari Kamis melalui Zoom. 3
3 hari ini Tuhan sediakan bagi kita untuk apa? Dipenuhi dengan Roh Kudus, diurapi Roh Kudus, dan diisi dengan firman yang kuat, supaya kita memiliki iman. Iman berasal daripada pendengaran firman Tuhan. Iman ada di mulut dan di hati kita. Kalau kita dipenuhi dengan Roh Kudus, apa yang kita katakan terjadi, apa yang kita ucapkan terjadi. Itulah peranan Roh Kudus di dalam seluruh kehidupan kita. Saya minta berkali-kali jemaat Tuhan, ini waktu sudah dekat sekali. Lihat keadaan di Timur Tengah, sudah terjadi perang di sana. Berarti kedatangan Tuhan sudah dekat sekali untuk mengangkat kita. Antikris akan menguasai dunia ini. Antikris akan menguasai dunia ini. Pemerintahan Antikris itu 666. Semua manusia yang ditinggal akan dicap 666. Itu namanya apa? 666. Itu capnya Antikris. Nah, semua manusia yang dicap 666 itu pasti masuk neraka. Pasti masuk neraka. Dalam Wahyu 14 ayat 9, 10 dan 11. Pasti masuk neraka. Nah, makanya supaya kita tidak dicap 666, kita harus diangkat dulu. Kita harus penuh Roh Kudus. Kalau kita penuh Roh Kudus, sangkakala Allah berbunyi, maka kita yang penuh Roh Kudus, kita diubah jadi manusia lain. Kita diangkat, ketemu Tuhan di awan-awan. Tuhan bawa kita masuk dalam pesta perjamuan kawin yang gembala. Semua orang yang tidak diangkat akan dicap 666, masuk dalam pemerintahan Antikris. Dicap 666, itu berarti miliknya Antikris, miliknya iblis. Itu dia. Kita bersyukur. Maka saya minta kepada kalian jangan masa bodoh. Ini sudah dekat sekali, sudah dekat. Tolong lihat di TV apa yang terjadi di Timur Tengah sekarang. Bagaimana Israel sekarang. Ini suatu tanda benar-benar. Saya katakan sebagai gembala, sebagai hamba Tuhan, memperingatkan kalian jemaat Tuhan, jangan masa bodoh. Jangan sampai kalian kalau tidak diangkat, kalian salahkan siapapun. Nggak ada, sudah waktu, sudah lewat. Ya, tidak ada penyesalan. Kalian harus taat firman Tuhan. Taatilah firman Tuhan. Kalian harus terus diurapi Roh Kudus, supaya Roh Kudus memulihkan kalian. Roh Kudus berikan kepada kalian kuasa untuk jadi saksi Kristus. Kalian harus beritakan Injil. Sebagai umat yang diurapi harus beritakan Injil. Terus katakan, pergilah beritakan Injil. Ajarkan pada mereka semua firman Tuhan yang aku sampaikan pada kamu. Matius 28. Ya, makanya kita ini harus benar jadi anak-anak Tuhan yang penuh Roh Kudus, supaya kita jadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Ya, saksi di mana saja, saksi di mana saja, bila ku mengembara ke seluruh dunia. Nah, kesaksi di mana saja, kita saksi di mana saja kita berada. Saksikan Yesus Kristus adalah Tuhan, biar semua orang percaya menerima Yesus sebagai Tuhan. Yesus katakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun masuk surga kalau tidak melalui aku. Saksikan Yesus Kristus adalah Tuhan, satu-satunya jalan ke surga. Saksikan Yesus Kristus adalah Tuhan. Ya, Tuhan memberkati kita. Mari kita menyanyikan lagu ini bersama-sama. Kita nyanyikan bersama-sama. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Kristus bangkit. Haleluya, Kristus hidup. Haleluya, Kristus naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun, ya. Roh Kudus turun ke dunia ini. Roh Kudus ada di sini, jamah Dia sementara Dia ada. Dulu di Yerusalem, sekarang di tempat ini. Roh Kudus ada di sini. Sudah ada. Mari kita berdoa supaya kita semua dipenuhi dengan Roh Kudus, diurapi Roh Kudus. Haleluya, hosana, hosana, hosana. Abah, ya Bapa, kami bersyukur padamu untuk firman-firman-Mu yang Kau sampaikan pada kami, supaya kami semua Tuhan haus rindu diurapi Roh Kudus terus-menerus,
supaya kami dipulihkan Roh Kudus, kami diberikan karunia-karunia dan kuasa untuk jadi saksi Kristus dimanapun kami berada. Kami menyaksikan Yesus Kristus adalah Tuhan, supaya semua orang percaya dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu tugas kami. Roh Kudus tolong kami, penuhi kami Roh Kudus, supaya kami jadi saksi Tuhan, berani menyaksikan tentang Injil keselamatan dalam Kristus Yesus. Tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini dalamnya kita berdoa sama kecuali yang nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu ini Kau sampaikan kepada kami. Tuliskan, tanamkan, meteraikan firman-Mu yang kami dengar dalam hati kami. Roh Kudus ingatkan kami semua firman-Mu ini. Roh Kudus tolong kami untuk beritakan Injil-Mu, menyampaikan firman-Mu kepada semua orang, supaya semua orang percaya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan semua orang masuk surga. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaktian ini. Kami bersyukur padamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kami minta urapan-Mu yang terbesar. Mari jemaat Tuhan, kita angkat kedua tangan kita ke atas. Kita mau menerima urapan Roh Kudus yang terbesar yang tidak terbatas, sehingga Roh Kudus mengurapi kita, Roh Kudus memulihkan kita, Roh Kudus memberikan kita kuasa menjadi saksi Kristus di Indonesia sampai ke ujung bumi. Tuhan Yesus, Engkau melihat kami umat-Mu, kami haus, kami rindu sekali menerima urapan yang baru Roh Kudus. Kami mohon Tuhan Yesus Kristus, curahkan Roh Kudus-Mu turun ke atas kami bagaikan tiupan angin yang sangat kencang, bahkan lidah-lidah api Roh Kudus hingga atas kami, membaptis, mengurapi kami semuanya, memberikan pada kami karunia dan kuasa di saksi Kristus. Inna pemalabakan tanah, mengubah kami semua jadi manusia lain. Apa saja perbuatan kami berhasil. Hulna pemalabakan tanah nama-nama, urasan tanah nama-nama, mengalir Tuhan. Urapan pemalabakan tanah nama-nama, mengalir Roh Kudus, terus mengalir pada kami, penuhi kami. Roh Kudus penuhi kami, urapi kami Roh Kudus menjadi manusia lain. Inna pemalabakan tanah nama-nama, risan tanah nama-nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah urapan Roh Kudus dan api Roh Kudus, terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ella pamalabakan to, ella pamalabakan tanah nama-nama, rapa pamalabakan tanah nama-nama, esan tanah nama-nama, hosana nama, ella pamalabakan hosana, ropa empantakar matot emparkosana, inno pamlaari sana, hula pamalabakan takuna, ropa antar nama. Haleluya, hosana, hosana, hosana. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Angkat terus tanganmu ke atas untuk menerima berkat daripada Tuhan Yesus Kristus. Angkat terus tanganmu ke atas untuk menerima berkat daripada Tuhan Yesus. Berkat Tuhan jadikan kita kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat Tuhan, terimalah anugerah dan sejahtera dari Bapa di surga, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang terus mengurapi kita, membebaskan kita, melepaskan kita, memerdekakan kita, mengubah kita, membaharui kita, menjadikan kita manusia lain berhasil, memberikan kita karunia-karunia dan kuasa jadi saksi Kristus dari sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Segala puji, hormat, syukur ku naikkan kepadamu, Tuhan Bapa, Tuhan Yesus, Tuhan Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ketiga yang esa. Haleluya. Shalom Aleichem. Amin. Tuhan berkati jemaat. Shalom Bapak dan Ibu, terima kasih telah mengikuti rangkaian ibadah pencurahan Roh Kudus pada hari ini. Saya percaya kita semua sudah diberkati. Amin.
Ada beberapa pengumuman yang saya sampaikan pada Bapak Ibu Saudara pada hari ini. Yang pertama, ibadah Raya Minggu dapat Bapak Ibu Saudara saksikan melalui YouTube di channel GBI Visi Pemulihan Official dan mulai dapat diakses jam 7 pagi. Ibadah anak juga pada hari Minggu jam 7 pagi dapat disaksikan melalui YouTube di channel GBI Visi Pemulihan Official. Bagi kaum pemudi dan pemuda atau yours dapat melakukan ibadah melalui Zoom pada hari Minggu jam 2 siang. Untuk ibadah pembinaan visi setiap Senin jam 7 malam melalui aplikasi Zoom. Begitu juga ibadah tengah minggu pada hari Kamis jam 7 malam juga dapat Bapak Ibu Saudara ikuti melalui aplikasi Zoom. Informasi mengenai link Zoom dan link YouTube setiap ibadah GBI Visi Pemulihan dapat Bapak Ibu Saudara dapatkan melalui nomor yang tertera pada flyer dan dapat dilihat pada akun Instagram @GBI Visi Pemulihan Official. Bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan permohonan dan dukungan doa serta konseling dapat menghubungi nomor WhatsApp 0813 1524 3925. Bagi Bapak Ibu Saudara yang akan memberikan persembahan dapat melakukan scan barcode yang ada di layar Bapak dan Ibu atau melakukan transfer ke rekening BCA maupun Danamon dengan nomor rekening yang tertera di bawah ini. Selamat memperingati Hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati kita semua.